Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Istiqomah dan teman saya Nur Wijianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan produk bioteknologi, proses dan produk bioteknologi di bidang peternakan dan perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wijianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi di bidang peternakan serta proses dan produk dari bioteknologi peternakan itu sendiri. Yang pertama ada pengertian bioteknologi bidang peternakan, yaitu merupakan bioteknologi yang dikhususkan pada bidang peternakan. Dan bioteknologi ini merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan di bidang peternakan. Kemudian bioteknologi ini dimanfaatkan untuk menghasilkan antibodi, vaksin, pakan bergizi tinggi, serta hormon pertumbuhan. Selanjutnya yaitu proses dan produk bioteknologi bidang peternakan. Yang pertama ada transplantasi nukleus atau cloning. Teknologi ini lebih dikenal dengan teknologi cloning, yaitu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikat atau mirip dengan induknya. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly melalui cloning hewan. Dolly dikloning dengan cara mengambil sel dalam kelenjar susu hewan dewasa, lalu mencampurkannya dengan menggunakan arus listrik ke sel telur domba yang sama yang memiliki inti sel tersebut. Atau lebih jelasnya, mengambil kelenjar mamai dari domba betina lain, kemudian diambil pula sel telur dari betina lain, kemudian kedua sel tersebut disatukan menggunakan sengatan arus listrik, dan kemudian sel-sel tersebut akan menjadi satu dan mulai mengalami pembelahan, dan kemudian akan membentuk embrio, dan embrio tersebut akan dimasukkan ke dalam uterus domba dan akan mengalami perkembangan hingga menjadi seekor domba Dolly. Selanjutnya, yang kedua ada inseminasi buatan. Teknik ini lebih dikenal dengan nama kawin suntik, di mana suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat yang khusus. Contohnya kawin suntik pada sapi. Kemudian yang ketiga ada transfer embrio. Apabila kawin suntik tadi berfokus pada sperma jantan, maka transfer embrio tidak hanya potensial dari jantannya saja yang dioptimalkan, melainkan potensial betina yang berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik transfer embrio ini, betina unggul tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang unik, kemudian selanjutnya bisa ditransfer pada indukan titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus tetapi memiliki kemampuan untuk bunting atau hamil. Embrio yang didapat langsung dapat ditransfer ke dalam sapi resipen atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer pada waktu lain. Yang selanjutnya ada genetic engineering atau rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau rekombinasi DNA merupakan kumpulan dari teknik-teknik eksperimental yang memungkinkan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan melipat gandakan suatu fragmen dari materi genetik atau DNA dalam bentuk murninya. Contohnya ini dari hewan yang mengalami teknologi adalah hewan domba transgenik, di mana domba ini DNA-nya disisipkan dengan gen manusia yang disebut faktor 8 yang merupakan protein pembeku darah, dengan harapan gen tersebut nantinya diekspresikan, dan kemudian domba transgenik yang mengekspresikan ini gennya disisipkan akan menghasilkan susu yang mengandung faktor 7 di mana dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia atau orang yang mengalami darah sukar membeku. Selanjutnya ada pengertian bioteknologi perikanan. Apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi perikanan? Jadi, bioteknologi perikanan adalah bioteknologi yang ditekankan khusus pada bidang perikanan. Jadi khusus untuk bidang perikanan aja, nggak dicampur-campur antara bidang peternakan, perikanan, maupun yang lainnya. Jadi, penerapan bioteknologi dalam bidang itu sangat luas, mulai dari rekayasa media budidaya ikan, terus hingga pascapanen hasil perikanan. Pemanfaatan mikroba telah terbukti mampu mempertahankan kualitas media budidaya sehingga aman digunakan
yang dihasilkan melalui rekayasa gen. Pertama nih, melalui rekayasa gen dapat diciptakan ikan yang tumbuh cepat, warnanya bagus, dagingnya tebal, tahan penyakit maupun yang lainnya. Selanjutnya pada tahap pasca panen, hasil perikanan. Bioteknologi mampu mengubah ikan melalui proses transformasi biologi hingga dihasilkan produk yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, proses dan produk bioteknologi bidang perikanan. Yang pertama ada pembenihan selektif. Apa sih pembenihan selektif? Yang merupakan pembenihan ikan secara tradisional. Program pembenihan secara selektif telah memberikan peningkatan hasil dan pendapatan stabil. Contohnya terdapat peningkatan tingkat pertumbuhan 5-20% pada ikan budidaya seperti salmon, nila, dan catfish. Yang selanjutnya ada budidaya sejenis atau monosex kultur. Dalam budidaya perikanan, budidaya sejenis atau monosex kultur biasanya lebih menguntungkan daripada budidaya lainnya. Sebagai contoh, ikan sturgeon betina menghasilkan kaviar, ikan nila jantan tumbuh lebih cepat daripada betina. Penggunaan hormon yang tepat dengan ketat dapat merubah sifat fenotip kelamin ikan. Contohnya, secara genetik, ikan nila jantan akan berubah secara fisik menjadi betina dengan pemberian hormon estrogen. Next, hibridasi. Hibridasi merupakan bioteknologi genetik yang semakin mudah dilakukan dengan berkembangnya teknik pembenihan buatan seperti penggunaan kelenjar hipofisa yang merangsang perkembangan gamet dan mendorong pemijahan atau pengeluaran telur ikan.